Salam Sang Raja. Bab 93. Di mana mereka? Fei menyaksikan penampilan Oleg dan tahu bahwa si gendut ini benar-benar memahami pikirannya kali ini dan dia mengangguk dengan ramah. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan pemikiran yang tiba-tiba, Fei menempatkan batu penyihir merah di atas meja di depannya dan bertanya. Coba lihat, apakah kamu mengenali hal ini? Ini adalah batu penyihir elemen api tingkat rendah. Oleg menunjukkan sedikit keterkejutan dan menjawab dengan jujur. Yah, karena kamu mengenalinya, maka mari kita bicarakan. Tentang batu penyihir, berapa banyak yang kamu tahu? Oleg tidak tahu mengapa Yang Mulia tiba-tiba mulai bertanya tentang batu penyihir itu, tetapi dia tidak berani mengabaikan sama sekali, dan setelah sedikit berpikir dia mulai menjawab. Batu penyihir itu adalah batu ajaib yang kaya dengan kekuatan unsur, dan menurut kualitasnya dapat dikategorikan menjadi kelas rendah, menengah, tinggi, sempurna dan legendaris. Di benua Azeroth, batu penyihir adalah simbol kekayaan di atas koin emas dan perak, terutama bagi banyak penyihir dan prajurit. Nilai batu penyihir berada di atas koin, karena penyihir bisa menggunakan kekuatan unsurnya untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka, membuat susunan sihir, membuat gulungan dan peralatan sihir, dan prajurit dapat mengekstraksi kekuatan unsur untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan energi mereka dan kecepatan di mana mereka energi terkondensasi ke tingkat bintang. Fei terkejut sesaat dan kemudian berkata, lalu menurut apa yang kamu katakan, prajurit juga dapat menggunakan batu ajaib mereka untuk meningkatkan tingkat energi mereka. Ya Yang Mulia, ya. Oke. Ceritakan lebih banyak tentang berbagai tingkatan batu penyihir. Bisakah mereka mencapai persentase tertentu dari tingkat konversi di antara mereka? Tentu saja, Yang Mulia. Kualitas batu bertuah terutama tergantung pada tingkat energi yang dikandungnya. Secara umum, penyimpanan energi elemen penyihir tingkat menengah adalah 100 kali lebih rendah, dan bermutu tinggi adalah 100 kali penyimpanan kelas menengah, dan kelas sempurna memiliki penyimpanan 100 kali lebih banyak daripada penyimpanan bermutu tinggi. Tentu saja, itu hanya standar umum. Oleg sangat lamban dengan penjelasannya, mencoba yang terbaik untuk membuat jawabannya tampak terperinci. Rasio konversi antara peringkat yang berbeda dari batu ajaib awalnya mengikuti rasio 1:100 juga. Bagaimanapun, sebagian besar waktu, karena jumlah batu ajaib berkualitas lebih tinggi relatif lebih sedikit, hal-hal yang biasanya tidak dapat diukur. Jumlah energi yang terkandung, dan batu dengan kadar yang lebih tinggi dapat diperdagangkan dengan harga sedikit di atas 100 yang lebih rendah. Dalam kasus beberapa peristiwa khusus seperti pecahnya perang, batu penyihir kelas tinggi dapat digunakan untuk membuat gulungan sihir besar, dan dengan meningkatnya permintaan selama perang, batu penyihir dengan tingkat konversi kelas yang berbeda dapat mencapai 1:150 atau bahkan 1:200. Fei tiba-tiba merasa sangat senang. Tebakannya sebelumnya diverifikasi, dan itu berarti rencananya juga bisa berhasil diimplementasikan. Jelas, apa yang disebut batu penyihir kelas 5 rendah, sedang, tinggi, sempurna, legendaris masing-masing berhubungan dengan dunia Diablo, Cipet Gem, Flawed Gem, Regular Gem, Flawless Gem, Perfect Gem, 5 jenis permata. Tetapi di dunia Diablo, setiap tingkatan permata dapat ditingkatkan dengan rasio konversi 3:1. Kemudian, Fei hanya perlu menemukan Horadric Cube di Loot Golein, Halls of Death, dan kemudian dia bisa dengan bebas mengupgrade kelas tinggi, Perfect Gems, dan kemudian manfaatkan perbedaan besar dalam tingkat konversi antara dunia nyata dan dunia Diablo untuk memperoleh keuntungan besar. Di kota Chambord kita, apakah ada saluran untuk bertukar batu penyihir? Fei mencoba untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya dan terus bertanya. Yang Mulia, pertukaran batu penyihir memang dapat dilakukan di beberapa kelompok pasar bisnis besar, tetapi kota Chambord relatif terpencil, jadi sangat sedikit kelompok dagang besar yang akan mengunjungi kita di sini. Jika kami ingin bertukar batu penyihir, kita harus mengirimkan tim dagang keluar untuk memulai kontak. Jadi, sekarang tidak ada saluran yang tersedia untuk perdagangan batu penyihir. Fei sedikit kecewa. Coba aku pikirkan lebih lanjut. Ya, ada satu cara, kamu bisa melakukannya di gereja suci, tetapi itu umumnya terbuka untuk orang-orang di luar gereja suci.
Oleg berpikir sebentar dan berkata, gereja. Mata Fei tiba-tiba menjadi cerah. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Baiklah, cukup untuk saat ini. Oh benar, proses transformasi penjara bawah laut harus dipercepat dengan tepat, tapi kita tidak bisa membiarkan para prajurit dan pandai besi merasa terlalu lelah. Ingat, di sisi makanan dan membayar hal-hal untuk rakyat kita, kita tidak boleh mengecewakan mereka. Adapun apa yang harus dilakukan secara rinci, aku pikir kamu sudah tahu betul. Jika kamu membuat aku kesulitan, perhatikan bagaimana aku menghukummu. Fei tersenyum dan berkata, Oleg juga orang yang cerdas, dan dia tahu bahwa Yang Mulia tersenyum dan bersumpah pada saat yang sama berarti bahwa Yang Mulia cukup puas dengan penampilannya akhir-akhir ini. Jadi dia mengangguk, dengan hormat membungkuk, dan berbalik dan keluar dari aula. Fei duduk diam dan berpikir bahwa karena tidak ada yang dia butuhkan untuk mengurus di sini, dan karena itu juga soal waktu, dia hanya memerintahkan penjaga untuk memegang pintu masuk aula batu untuk melarang siapapun masuk, dan kemudian langsung membuka portal dan memasuki dunia Diablo. Dunia Diablo. Jauh di dalam, Dry Hills, di luar, Loot Golein. House of Death, lantai bawah tanah ketiga. Fei akhirnya membawa tentara bayaran Elena datang ke sini lagi. House of Death adalah makam bawah tanah, dan tata letaknya agak mirip dengan bawah tanah di gunung belakang Chambord City. Itu juga merupakan labirin batu bawah tanah yang terkubur, tetapi jauh lebih indah dan megah daripada yang ada di kota Chambord. Di sini ada koridor panjang, dan dinding koridor diukir dengan beberapa mural kabur, menceritakan masa kuno yang makmur. Selain mural, ada pilar raksasa di mana-mana. Di pintu ruang rahasia ada beberapa karakter sihir aneh yang diukir, dan kekuatan sihir unsur agak tersembunyi dan hadir. Hanya dengan sedikit sentuhan pintu akan tenggelam ke tanah dengan suara keras, mengungkapkan ruang internal ruangan di belakang pintu batu. Fei memiliki botol ramuan kesehatan di mulutnya dan menggunakan dirinya sebagai perisai daging untuk menghalangi pintu masuk ruangan, mencegah massa monster di dalam keluar saat dia melambaikan kapak raksasa di tangannya. Percikan es juga ditembakkan dari tangan Elena melalui rambut Fei dan secara akurat mendarat di monster di depan mereka. Keduanya sudah bekerja sama satu sama lain di lingkungan seperti ini berkali-kali dan sudah lama akrab dengan tempat ini. Pandangan sekilas dan tindakan adalah yang mereka butuhkan untuk menghasilkan banyak percikan api, dan itulah yang disebut sebagai mitra terbaik. Di bawah kerjasama tersebut, bos kepala, Blood Witch the Wild, akhirnya tidak bisa bertahan lagi, menjerit dan menyemburkan darah, dan kemudian jatuh ke genangan darah di tanah yang dipenuhi dengan kebencian. Dan ketika dia jatuh, sebuah lingkaran dingdong cahaya terdengar, warna emas terang bersinar, dan sebuah kotak emas gelap dengan pola misterius terukir muncul di tanah, memancarkan cahaya abu-abu yang pusing dan misterius. Ini adalah Horadric Cube. Fei sangat gembira, karena dia mengabaikan peralatan emas dan 3 peralatan biru yang juga jatuh. Dia naik dan mengambil Horadric Cube, seolah-olah dia mengambil harta yang tak tertandingi, dengan hati-hati memeriksanya bola-balik, dan akhirnya dia tenang. Dilihat dari luar, Horadric Cube adalah sebuah kotak yang ditempa dengan baja gelap, panjangnya 20 cm dan panjangnya, dan badan kotak itu ditutupi dengan pita-pita logam berwarna kuning gelap, membentuk pola-pola kuno dan sederhana, seperti pohon anggur yang melilit kotak itu. Itu terlihat sangat berat, setidaknya sekitar 3 hingga 4 pound, tetapi di tangan Fei rasanya seringan bulu. Fei cepat membuka Horadric Cube, dan di dalam kotak ada dimensi lain, dengan 12 spasi dengan lebar 3 dan tinggi 4, sama seperti game komputer dari masa lalu. Dia tidak bisa menunggu dan menyiapkan yang lama 3 Chipet Gems, dari yang buruk. Tutup kotak itu, lalu tekan telapak tangannya pada pola berbentuk es di bagian atas kotak dan menyuntikkan sedikit kekuatan sihir ke dalamnya. Suara alam yang tak terlukiskan terdengar di telinga mereka. Ketika mereka membuka kembali kotak itu, efek peningkatan ajaib dari Horadric Cube benar-benar berhasil. Fei hanya melihat ketiganya Chipet Gems, yang semula ditempatkan di dalam kotak telah berubah menjadi flawet permata, dan dari sudut pandang penampilan itu jauh lebih baik daripada Chipet Gems, dan energi unsur yang terkandung di dalamnya juga mencapai pertumbuhan kuat 100 kali. Artefak legendaris Horadric Cube benar-benar berhasil. Fei merasa sangat yakin.
Ini menandakan bahwa rencananya untuk menghasilkan uang telah mencapai lebih dari setengahnya untuk berhasil. Sekarang mereka punya Horadric Cube. Fei tidak lagi terburu-buru untuk menyelesaikan misi berikutnya dalam daftar. Dia sudah menyesuaikan strategi leveling masa depan, jadi dia membawa Elena langsung kembali ke Rock Enchantment kemudian menutup dirinya di tenda sementara, dan memulai rencana sintesis permata. Selama proses itu, Fei diam-diam membuka portal beberapa kali, bolak-balik keluar dari dunia Diablo dan dunia nyata lebih dari 30 atau 40 kali, menggunakan ruang inventaris barbarian dan mengambil lebih dari setengah batu penyihir yang dikontribusikan Zola sebelum menjadi dunia Diablo, dan memilih sebagian darinya untuk memulai proses sintesis. Setelah sekitar setengah jam kemudian, Fei selesai mensintesis 10 Flawed Gems, 10 Regular Gems, 10 Flawless Gems, dan 2 Perfect Gems, dan kemudian dia menjual sisanya Chipped Gems di tempat Akara. Menerima total 50.000 koin emas, dan bersama-sama dengan 30.000 koin emas yang dia kumpulkan sebelumnya. Sekarang di karakter Barbarian Fei sebenarnya ada sejumlah besar 80.000 koin emas. Muahahaha, aku kaya, aku kaya. Dengan uang itu, dia bisa membeli satu set baju besi super dan peralatan senjata yang kuat dari NPC senior di Loot Golein. Dan dengan demikian, kekuatan karakter Barbarian akan benar-benar tumbuh 1 atau 2 kali. Dalam pikiran kegembiraan, tanpa ragu sedikit pun Fei langsung berjalan keluar dari tenda dan menemukan Blue Cloud Warif di perkemahan, dan akan memilih Go East menuju Loot Golein. Tepat pada saat itu, suara pemalu tiba-tiba datang ke telinganya. Tuan Fei, harap tunggu. Tuan, kami juga ingin pergi berkunjung Loot Golein, bisakah kamu membawa kami bersamamu? Ya, Tuan, tolong bawa kami berjanji bahwa kami tidak akan membawa masalah, kami hanya akan berkeliling di jalan-jalan dan melihat gaya kota besar. Lebih dari selusin bajingan wanita muda dan cantik memancarkan mata besar mereka dan mengelilingi Fei, sering menggoda Fei dengan mata mereka. Terakhir kali gadis-gadis ini terkejut menemukan bahwa Warif benar-benar dapat membawa seseorang dan memindahkan mereka ke Mutiara Gurun, Loot Golein, ribuan mil jauhnya, menghindari 2 bulan perjalanan, dan mereka semua sangat bersemangat dan semua ingin pergi berkeliling di kota besar. Tetapi ternyata kemampuan teleportasi Warif sebenarnya tidak berguna bagi mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain meminta Fei untuk mengambilnya. Fei benar-benar terjebak membeli mata genit wanita cantik ini. Tidak masalah, aku akan membawa kalian, hahaha. Jadi, Fei menyetujui permintaan para bajingan ini, dan setelah berbicara dengan Warif, dia memilih Go East. Setelah cahaya putih, Fei menghilang di depan mata para penyamun, tapi, para penyamun wanita ini saling memandang satu sama lain, dan terpana di tempat yang sama. Loot Golein, hahaha, kita di sini. Kalian bisa berjalan-jalan di kota, tapi ingat, jangan pergi ke saluran pembuangan atau meninggalkan kota. Semua monster sangat kuat, dan kalian tidak bisa menang menghadapi mereka. Di mana orang-orang? Fei baru saja berbicara, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat, sebenarnya tidak ada yang berdiri di belakangnya. Apa yang terjadi? Apakah bajingan wanita itu tiba-tiba berubah pikiran dan tidak datang lagi? Bersambung.